Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sudah mulai menginjak ke semester pertama di kelas 12 ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah naik semuanya dari kelas 11 sudah berpindah ke kelas 12 ya. Nah, seperti tahun pelajaran yang lalu, Bapak mendapatkan tugas untuk memberikan materi mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 ya. Di sini pada kesempatan ini kita akan menyampaikan ringkasan materi deskripsi umum dari materi yang akan kita pelajari di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, mudah-mudahan melalui deskripsi ini kita bisa lebih meningkatkan motivasi kita untuk belajar, lebih meningkatkan rasa ingin tahu kita untuk belajar. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita lihat di tayangan berikut. Oke, kita lihat materi pelajaran matematika peminatan kelas 12 IPA ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah limit fungsi trigonometri. Jadi materi yang pertama limit fungsi trigonometri. Nah, di limit fungsi trigonometri, jadi kita sudah belajar dasar-dasar limit ya di kelas 11 ya, matematika wajib ya. Nah, kita lanjutkan ke limit fungsi trigonometri karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semuanya fungsi itu linier atau kuadrat, tetapi ada beberapa fungsi yang merupakan fungsi trigonometri. Diambil contoh misalkan gerak pendulum, kemudian gelombang ya, kemudian gerak Pegas, itu semuanya ada fungsi trigonometrinya. Nah, di situ kita akan mencari nilai limit dari fungsi trigonometri ya. Kemudian yang kedua masih ada kaitannya dengan limit fungsi trigonometri. Kita akan pelajari juga turunan dari fungsi trigonometri dan penggunaannya. Turunan pertama, kemudian turunan kedua, bagaimana grafiknya ya, grafik fungsi dari turunan, grafik fungsinya aslinya gimana, kemudian kalau diturunkan nanti grafik fungsinya seperti apa, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti yang tadi. Kalau limit itu menyatakan nilai dari fungsi ketika mendekati suatu titik tertentu. Nah, kalau di turunan itu ada perubahan di suatu saat tertentu, di satu waktu tertentu. Kita akan lihat nanti seperti apa fenomenanya. Kemudian yang ketiga yang akan kita pelajari di semester pertama itu yaitu tentang peluang distribusi binomial. Ini tentang statistik ya, tentang statistik. Jadi yang disebut dengan kejadian yang memenuhi distribusi binomial namanya juga B ya, dua, berarti ada dua kemungkinan ya, gagal, tidak gagal, naik, tidak naik ya, dan seterusnya. Jadi kita akan memperkirakan kalau misalkan kejadiannya itu dilakukan beberapa kali, kemudian peluang terjadinya, misalkan kejadian kita melemparkan satu mata uang 10 kali. Nah, kejadian munculnya angka sebanyak 3 kali, misalkan itu peluangnya berapa? Atau peluang kejadian munculnya gambar minimal 2 kali, peluangnya berapa? Ya, nah kalau dipelajari mungkin di matematika uang, tetapi sebenarnya bisa diperluas dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan gagal tidak gagal, peluang kita gagal sama peluang tidak gagal misalkan ya, atau peluang menang atau tidak menang ya. Kemudian peluang misalkan kalau ada sebuah buku, kalian punya buku yang jumlahnya 500 halaman, kemudian ada tanda tangan artisnya misalkan 10 halaman. Nah, peluang membuka buku yang ada tanda tangan artisnya berapa? Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan peluang distribusi binomial. Kemudian materi yang terakhir adalah peluang kejadian distribusi normal. Dalam matematika, kita biasakan di dalam matematika itu kita tidak menyimpulkan sesuatu tanpa ada datanya terlebih dahulu. Jadi kesimpulan harus berawal dari data. Dan data yang kita ambil biasanya adalah data yang berdistribusi normal. Kalaupun tidak normal, kita harus konversi dulu bagaimana caranya supaya normal gitu. Nanti kita belajar bagaimana mengkonversinya, kemudian bagaimana mengambil keputusan dari sebuah data sehingga keputusan yang kita ambil tepat berdasarkan data yang kita miliki.
Baiklah, anak-anak, itu mungkin sebagai ilustrasi yang akan kita pelajari di semester pertama tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan walaupun kondisinya seperti ini, kita masih ada di kondisi mewabahnya COVID-19, tetapi tidak mengurangi kita untuk belajar giat lagi. Rasa ingin tahu juga kita makin besar, ya, sehingga COVID-19 tidak menghalangi kita untuk kerja produktif. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selamat belajar dan selamat berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.